Halo Leo, jumpa lagi bersama Mimin yang sering upload tengah malam. Maafkan kekalongan Mimin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan manga One Piece chapter 993. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Judul chapter manga One Piece chapter 993, Mimpi Wano Kuni. Cover story menampilkan sesuatu yang benar-benar happy ending, sakral dan berhubungan dengan hati. Yap, Lola dan Gotti akhirnya menikah. Dan momen bahagia ini semakin lengkap dengan adanya dua orang spesial di hidup Lola, selain tentunya krunya, yaitu saudara kembarnya Charlotte Chippon dan juga ayah kandungnya Von. Selamat buat Lola dan Gotti. Sebuah kebenaran. Chapter kali ini dimulai dengan suasana festival api. Meskipun orang-orang di ibu kota bunga nampak tersenyum, namun jauh di dalam lubuk hati mereka, semua takut kepada sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi. Festival api adalah satu-satunya hari di mana mereka semua bahagia, karena merupakan satu-satunya hari di mana sang shogun terjelek di muka bumi atau Kurozumi Orochi meninggalkan ibu kota bunga, lebih tepatnya berpesta di Pulau Onigashima bersama sekutunya yaitu Kaido. Keadaan ini membuktikan bahwa warga ibu kota bunga tidak pernah melupakan kejadian 20 tahun yang lalu saat eksekusi pewaris sah Shogun negeri Wano Kuni yaitu Kozuki Oden. Dan memang hal itu sudah terlihat saat flashback ketika Shinobu menjelaskan ke semua orang fakta yang sebenarnya telah terjadi. Dan doktrin yang dilakukan oleh pihak Orochi dan Kaido kepada anak-anak seperti yang terlihat di awal cerita negeri Wano Kuni tidak benar-benar menghapuskan kebenaran yang sudah dialami secara langsung oleh warga Wano Kuni. Orang-orang yang berada di ibu kota bunga menceritakan dongeng dan mimpi tentang bagaimana klan Kozuki melawan Kaido dan Orochi di Onigashima sekarang. Karena festival api adalah satu-satunya hari mereka bebas untuk bermimpi, dan bak istilah lama yang mengatakan mimpi yang menjadi kenyataan ternyata sesuatu yang dihayalkan dan dimimpikan, bahkan sampai dijadikan sebuah dongeng oleh seluruh warga ibu kota bunga atau negeri Wano Kuni, benar-benar terjadi saat ini. Para samurai yang memihak klan Kozuki beserta para Red Scabbard, Guardian dan Masketir suku Ming, dan para bajak laut yang berada di pihak yang sama dengan klan Kozuki sedang bertarung melawan pihak Kaido dan juga Orochi. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, namun kesalahan tetaplah salah meski waktu telah berlalu. Dan di sana ada hal yang juga menarik. Sebuah patung Miu raksasa dibuat oleh warga ibu kota bunga. Nampaknya inilah yang dimaksud oleh kakek Hyo yang sejenak berpikir ketika ia melihat penampilan Luffy. Dan kemudian dia berkata, "Miu." Seperti yang sudah kujelaskan dalam review One Piece chapter 990, Miu atau Fudo Miu itu nama dewa dari ajaran Buddha. Penampilannya memang mirip dengan Luffy saat masuk dalam mode Gear Force. Menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap jika benar nanti Luffy adalah penggambaran Miu di masa kini yang akan menyingkirkan tirani di negeri Wano Kuni. Queen Sang Wabah kembali ke Onigashima. Queen menyerang atau menembakkan pihak aliansi klan Kozuki menggunakan peluru yang dapat mengubah seseorang menjadi Ogre S. Menurut Wikipedia, Ogre biasanya digambarkan sebagai makhluk yang besar, suka bersembunyi, raksasa yang mirip manusia yang dapat memakan manusia. Ogre S di sini semacam monster bertanduk dan tertutup es menyeramkan dan menggigit orang-orang yang ada di sekitarnya. Sosok makhluk yang tercipta dari serangan peluru yang ditembakkan oleh Queen ini tidak hanya menyerang pihak lawan. Makhluk tersebut juga menyerang pihak bajak laut buas Kaido, atau lebih tepatnya para kroco bajak laut buas yang ada di sekitar tempat kejadian. Tak salah orang-orang menyebut nama Queen Sang Wabah karena apa yang ditimbulkan dari serangan peluru yang Queen tembakkan. Hasilnya menyebabkan dampak yang merugikan bagi semua orang tanpa bisa memilih-milih, karena semua orang akan terkena dampaknya. Bagai wabah penyakit, seperti yang saat ini terjadi di seluruh dunia, termasuk negeri kita tercinta. Leo,
Mari kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu, agar kondisi kehidupan bisa kembali normal seperti biasanya. Amin. Sebuah perang. Kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy dan juga Sanji menghadapi salah satu headliner yang tangannya berupa tubuh seekor gorila. Dia terlihat cukup kuat sehingga Luffy bersiap untuk berhenti dan bertarung. Namun Sanji menghentikan dan marah kepadanya, kemudian berkata pada Luffy jika dia bisa mengalahkan musuh ini untuk Luffy hanya dalam waktu 10 detik. Entah mengapa, aku jadi teringat momen Dressrosa, tepatnya chapter 749, ketika Monkey D. Luffy coba dihalangi oleh salah satu eksekutif keluarga Don Quixote, yaitu Vika. Saat itu, tanpa berbicara, Roro Noa Zoro muncul dan menghentikan serangan yang coba diarahkan Vika pada Luffy saat Luffy berkata dia ingin maju lebih dulu. Kemudian setelahnya Zoro berkata, "Kaptenku tidak punya urusan dengan bongkahan batu sepertimu. Terima saja dan hadapi aku, soprano sialan." Apakah Oda Sensei akan membuat panggung yang serupa bagi Sanji? Namun kembali ke cerita, sang kasatria lautan Jinbe muncul dan dengan mudah menangani semua musuh yang ada di sekitar tempat kejadian. Sanji nampak kesal kepada Jinbe dan berpikir bagaimana Jinbe begitu baik dalam segala hal. Jinbe kemudian bergabung dengan Luffy dan Sanji untuk pergi ke atas atap gunung tengkorak Pulau Onigashima. Sedikit membahas apa yang membuat Sanji kesal serta kebingungan dengan Jinbe yang begitu baik dalam segala hal. Dan pembahasan oleh para nakama yang mengatakan saat ini peran Sanji sudah digantikan oleh seorang Jinbe. Jika dulu, contohnya saat di Pulau Manusia Ikan, Zoro dan Sanji begitu keren menghentikan serangan Dosun dan Ikaros Smash yang mencoba menyerang kapten tercinta kita. Namun kini berbeda, hal itu ditunjukkan salah satunya ketika Numbers mencoba menghantamkan gada besarnya ke arah para samurai. Namun dengan cepat, Roro Noa Zoro muncul dan menebas gada tersebut. Dan potongan dari gada raksasa yang mengarah kepada para samurai klan Kozuki berhasil dicengkram, dihentikan, serta dihancurkan oleh Jinbe. Kemudian yang baru saja terjadi, yaitu pengguna Smile Gorilla muncul. Jinbe juga yang menahan dan membuka jalan bagi kaptennya. Tunggu dulu, tidak bisa kita menyimpulkan jika Sanji sudah digantikan Jinbe hanya dari beberapa kejadian tersebut. Karena memang benar, seperti yang Sanji katakan, ya, secara usia dan pengalaman, malah melintang di dunia perbajak lautan, Jinbe sudah tidak perlu diragukan lagi untuk hal-hal seperti yang mereka hadapi saat ini. Saat ini, nampaknya panggung Sanji masih dipersiapkan oleh Oda Sensei. Karena kita tahu, untuk menuju ke atas atap gunung tengkorak Pulau Onigashima, solusinya adalah dengan melewati banyak sekali lantai. Terlihat ada 5 lantai lagi yang harus Luffy lewati, dan jalan masuknya jika ingin langsung melalui lubang yang diciptakan oleh Kaido saat berubah menjadi naga, saat ini dihadang oleh King the Wildfire bersama pasukan Gipter penerbang. Jadi, memang ini adalah panggung yang tepat bagi Sanji. Tugas Sanji adalah menahan dan menghentikan King agar Luffy bisa menuju ke tempat Kaido berada. Dan hal ini memang akan berat jika harus dilakukan oleh Jinbe, karena Jinbe tentu akan kesulitan jika berhadapan dengan petarung yang bisa bertarung di udara. Sehingga Sanji adalah pilihan yang tepat dengan kemampuan skywalk-nya, dan juga tentu jangan lupakan Ride with Germa Double Six miliknya. Duel ulang nampaknya perlu dilakukan, karena sebelumnya Sanji tidak dalam situasi menguntungkan dengan keharusan menyelamatkan Momonosuke. Nah, saat inilah saat yang tepat. Sanji tentu siap dengan seluruh kemampuannya untuk melawan King the Wildfire. Berdasarkan hal tersebut, dan jika nanti benar adanya, dapat kita simpulkan jika setiap kru Luffy memiliki peran masing-masing yang tentu saja istimewa. Jadi Leo, menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap nantinya. Kozuki berpindah ke tempat di mana Yamato, Shinobu, dan Momonosuke berada. Ada seekor kucing yang mengawasi mereka. Kucing itu memiliki kertas yang menutupi wajahnya, dan kertas itu bermata seperti tato Who is Who.
Kucing ini memberitahukan kepada Baohuang tentang lokasi Yamato dan juga Momonosuke. Dan kemudian Baohuang memberitahukan hal tersebut kepada King. Lalu King mengumumkan kepada semua bawahannya bahwa setengah dari penyusup adalah samurai yang melayani klan Kozuki. Jadi, jika mereka bisa membunuh Kozuki Momonosuke, pertempuran akan berakhir dengan mudah. Yap, memang benar. Tujuan dari perang ini adalah mengembalikan Wano Kuni ke pemilik sah dan menciptakan kedamaian yang sebenarnya. Bukan kedamaian bagi sebagian golongan atau pihak saja, namun kedamaian bagi seluruh warga negeri Wano Kuni. Dan pemilik yang sah atau pewaris yang sah dari negeri Wano Kuni adalah Kozuki Momonosuke. Memang benar apa yang dikatakan King, membunuh Momonosuke adalah solusi paling mudah untuk menghancurkan semangat dari para samurai klan Kozuki, karena tentunya hal tersebut akan menghilangkan tujuan dari mereka bertarung. Kembali ke cerita, salah satu Tobiropo, bajak laut buas Kaido, yaitu Sasaki, muncul bersama pasukan Kaido. Mereka semua menembaki Momonosuke, namun Shinobu melindunginya dengan tubuhnya. Setelah itu, Shinobu juga kembali melindungi Momonosuke dari serangan banyak anak panah, juga menggunakan tubuhnya. Dan saat seseorang dari pasukan Kaido yang merupakan pengguna Smile Kura-Kura bergerak dengan cepat menyerang ke arah Momonosuke dan Shinobu dengan sebuah kapak, Yamato yang melihat kejadian tersebut dengan cepat menghentikan dan menghempaskan orang tersebut. Kemudian selanjutnya Yamato berdiri menghadang dan nampaknya bersiap bertarung melawan Sasaki dan juga para pasukannya. Menarik menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terutama yang kunantikan dan mungkin kalian juga nantikan adalah kemampuan buah iblis dari Sasaki. Hyakuju no Kaido. Di atas atap gunung tengkorak Pulau Onigashima, Kaido bergumam bahwa dia melihat bayangan Kozuki Oden dalam serangan para Red Scabbard. Tetapi tepat seperti yang ia pikirkan, Red Scabbard bukanlah Kozuki Oden. Aku akan baik-baik saja dengan membiarkan diriku terbunuh. Tidak akan pernah ada samurai sekuat Oden. Kekuatanmu tidak cukup untuk membunuhku. Luka yang disebabkan oleh para Red Scabbard dengan Togen Totsuka membuat Kaido berdarah. Tapi tidak cukup untuk membuka kembali luka lama yang disebabkan oleh Oden padanya. Aku akan membahas hal ini dan kaitannya dengan seorang Roronoa Zoro dalam dongeng atau review yang insya Allah akan rilis seperti biasanya pada tengah malam minggu. Jadi tunggu saja Leo. Kembali ke cerita. Kaido mengaum dan mengirim Kaimatachi atau pisau angin dari mulutnya. Para abdi setia Kozuki Oden mencoba menghindarinya. Namun sial, salah satu dari pisau angin tersebut mengenai dan memotong lengan kiri Okiku. Astaga, ternyata benar-benar terjadi. Hal tersebut membuat Kinemon dan Izo terkejut saat melihatnya. Sedikit membahas, tapi aku tidak ingin membahas apa yang dialami Okiku. Sudah cukup, itu terlalu menakutkan. Kita akan membahas hal lainnya saja. Leo, jika melihat aksi Kaido yang berhasil mengeluarkan pisau angin atau serangan angin, sang makhluk terkuat di dunia ini seolah-olah sudah bagaikan pengendali elemen, yaitu elemen api, elemen petir, dan juga elemen angin. Dan coba ingat, jika kalian pernah main game Pirates Warrior, tentu kalian pernah melihat saat dalam wujud naganya, selain jurus semburan apinya, Kaido mampu mengeluarkan serangan petir, kemudian serangan angin, dan yang terakhir, sesuatu yang menarik, Kaido mampu mengeluarkan serangan bongkahan-bongkahan es. Jika memang benar serangan Kaido dalam game tersebut benar adanya dan merupakan spoiler yang sudah Oda berikan, berarti selain serangan api, serangan petir, dan serangan angin yang berhasil memutuskan lengan kiri Okiku, selanjutnya akan ada serangan lain, yaitu serangan es. Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda ungkap selanjutnya. Tapi memang tidak salah, julukannya yang disebut sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuju no Kaido, Kaido sang raja hewan buas, sebuah julukan yang bukan bualan semata. Bayangkan,
diserang habis-habisan oleh para Red Scabbard, mulai dari cakar petir Nekomamushi yang dalam mode sulongnya, lalu tebasan cincin Kawamatsu, tusukan petir Inuarashi, counter attack gulungan Ninja Raizo yang mengembalikan semburan api Kaido, lalu serangan gabungan Izo dan Okiku, serta yang terakhir serangan kuartet Oden Nitoryu, Tougen Totsuka dari Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura Doji tak mampu menumbangkannya. Kaido hanya dibuat terluka dan dipukul mundur saja oleh para abdi setia Kozuki Oden. Monster, yap, benar-benar the real monster, Hyakuzu no Kaido. Untuk mengalahkan seekor monster, sepertinya kita memerlukan kekuatan dewa untuk menghukumnya. Apakah Pudu Miu yang diwujudkan dengan kapten tercinta kita, atau Asura dan Enma yang diwujudkan dengan sang Bakayaro, Roro Noazoro beserta pedang Oden, atau mungkin keduanya akan bekerja sama untuk mengalahkan sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido, untuk membebaskan penduduk negeri Wano Kuni dari tirani yang puluhan tahun menyelimuti negeri mereka. Sebagai penutup, pantun buat kalian semua. Saat Zoro menebas lawan, Sanji sedang memasak bubur. Coba dengar kabar baik kawan, minggu depan tidak libur. Mantap! Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian!